Tunggu bentar, Pak. Tunggu bentar, Pak. Tunggu bentar, Pak. Ditunggu ya, nunggu, Eh, masih nunggu. Ya, ya, nggak apa-apa. bentar. Ini sebenarnya saya nggak tahu ya. Awalnya kan diminta ini rekamannya, buktinya. Tapi saya lihat-lihat di grup ketua kelas ini, nggak ada yang ngasih link kecuali kita. Apa kita mau ngasih lagi apa gimana? Serah. Pasti aja. Ngasih aja. Nah itu, bagus duduk. Lu Biar kenapa saya? mendapat kelas apa istilahnya? Kelas favorit. Seperti anggota DPR. Saya di belakang nih sama Pak Hasan nih. Smoke-nya Ria. Kok kayak jadi ada Oke. penampakan hantu-hantu. Iya betul, sudah jadi hantu Zoom. Bentar, saya perbaiki dulu. Aduh, oke kita mulai ya. Siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sehat semuanya. Alhamdulillah. Bu, sehat. Alhamdulillah. Biasa. Anak Allahu siapa Akbar. itu yang batuk pilek? Anak saya, Ibu. Ya Allah kasihannya. Tempat duduk saya menghalangi Gus Ulumil Iza, Bu. Pindah. Oke. Malam ini kita akan membahas kisi-kisi soal dengan indikator nomor 31 21. sampai dengan 35. Nah, gilirannya adalah kelompok 3. Mari sama-sama kita membuka kegiatan belajar kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya persilahkan kepada Pak Adi untuk memulai men-share indikator dengan indikator nomor 31. Pak Adi silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman, hari ini saya akan menampilkan 3 contoh soal untuk kisi-kisi UP dengan nomor indikator 31. Sudah kelihatan kah? Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah. Sudah, Pak. Bagus sekali. Jawabannya. Ntar dulu, Pak Sadam ini loh. Oke. Langsung aja analisis indikatornya. Nomor 31 disajikan sebuah contoh kegiatan penyembelihan hewan dalam kehidupan masyarakat. Mahasiswa dapat menganalisis ketentuan dalam penyembelihan hewan menurut Al-Qur'an dan atau hadis dan atau pendapat Atai, ya. Oke, soal nomor 1. Zainul setiap menjelang Idul Fitri selalu diberi tugas menyembelih ayam untuk nantinya dikonsumsi bersama keluarga besarnya saat Idul Fitri tiba. Zainul diberi kepercayaan dalam penyembelihan hewan saat menjelang Idul Fitri karena ia mengetahui tata cara penyembelihan hewan dengan baik dan benar. Pertanyaannya, ayat Al-Quran yang mengatur tentang kewajiban penyembelihan hewan disebutkan dalam surat apa? Yang A, surat Al-Maidah, B, surat Al-Baqarah, C, surat Al-Fatihah, D, surat Al-An'am, E, surat Al-Kautsar. Nggak Surat tahu, Pak. Al-Quran, Pak. Kayaknya. Ya? Nggak tahu. Al-Quran. Al-Quran, kenapa tidak disebutkan ayatnya, Pak? Al-Maidah ayat berapa ini? Surat dulu aja, nggak apa-apa. Yang Cuma mudah-mudah ada dulu. surahnya aja. Iya. Ayatnya jawabannya A. Al-Baqarah atau Al-Fatihah. Al-Maidah. Al-Fatihah nggak mungkin. Coret. Yang E aja, weh. Apa-apa? Oh iya, Al-Kautsar. Kautsar gitu dah. Manhar. Itu surat nomor 1 tuh hafal. Dia anggota DPR. Al-Maidah saya. Al-Maidah. Oke, kita kunci ya.
Jawabannya ada yang A, ada yang Al-Kautsar, ada yang Cuma itu. itu aja. Oke. Al-Maidah. Ya. Jawabannya Tapi adalah A. ya, Oke. Al-Maidah ayat Ya. Hmm, Pembahasannya menurut syariat Islam, Al-Maidah. Al-Maidah ya, ayat Tidak. hewan ini hukumnya ayat wajib 3. dikerjakan terhadap hewan agar ia halal dimakan. Ya, itu ada pada modul penyembelihan KB2 tata cara penyembelihan hewan halaman 36. Hurrimat alaikumul maitata waddama. Tuh, siap. Gas. Gas. Nomor 2. Ada sebuah rumah potong di dekat tempat tinggal Furqon yang setiap harinya menyembelih sekitar 2 ekor sapi untuk dipasarkan ke mal, swalayan, rumah makan, dan berbagai tempat di daerah kota tersebut. Namun diketahui yang menyembelih sapi di rumah potong tersebut beragama Nasrani. Apa hukum penyembelihan hewan yang tidak menyebutkan nama Allah sebelum menyembelihnya menurut Al-Quran? Haram. Haram. Mubah, C. mubah D. Atau toyib? C. Tidak menyebut nama Allah. Haram. Ya, Haram, Bismillahirrahmanirrahim. Pak. Jawabannya oke, Rp20.000. Ujungnya ya. Jangan Maka ya. makanlah binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya jika menemukan pada ayat-ayatnya. Al-An'am ayat 118. Ada Iya. pada modul penyembelihan hewan KB2 dasar tentang perintah penyembelihan. Oke. Mantap. Yang terakhir, ini agak susah kayaknya. Doyan, Pak. Menyembelih hewan haruslah kita selalu memperhatikan tata cara penyembelihannya dan juga tidak boleh sampai memakan hewan yang diharamkan untuk kita konsumsi sebagai umat Islam. Disebut apa penyembelihan hewan dengan memotong batang leher sebelah bawah hewan tersebut? A. Al-akru, B. Al-sabuhu, C. Al-zibuhu, D. Al-nahru, E. Aladin. Aladin. Setuju. Al-Nahru bukan. Al-Nahru kan. Al-aklu. Al-akru. D. Ada Al-Nahru. Al-akru. Siapa lagi? D, Pak. Saya Ada yang cek. Al-akru, ada yang Al-nahru. Al-Zibhu. Azabhu. Ada yang Al-zibuhu. Oke. Azabhu. Kita kunci ya, ada 3 jawaban. A, C, sama D. Nggak ada yang E ya? D. Saya D. B ya. Nggak ada yang Al-Ghazal. mau E. Ikut kamu. Temannya Yasmin tuh. Oke. Itu Pak Hasan ngapain ngasih jempol itu? 1, Pak 2, Hasan. 3. Pak Jawabannya Zen. adalah oke, D. Oke deh. Al-Nahr. Al-Nahr Tarik itu dulu Pak. Jangan diganti dulu. Dibaca Oke, dulu. siap. Azabhu. Iya, penyembelihan dilihat dari segi Bukan. caranya. Atas. Dikelompokkan 3 bagian. Yang pertama al-zabuhu yaitu batang leher sebelah atas. Itu pada sapi, Al-Nahru kambing, sebelah dan bawah. sejenisnya. Kalau an-nahar ini pada unta, disunahkan pada unta. Oke. Apa tadi pilihan gandanya Pak? Coba atas lagi Pak. Coba soalnya lagi. D. Aladin. Al-Nahru. Oh, jawabannya B kan Al-Nahru. jawabannya. Iya, D, al-nahr. Berarti jawabannya Al-nahr ya. Memotong memotong batang leher sebelah bawah. Hanya untuk unta ya? Memotong batang leher sebelah Iya, bawah. hanya disunahkan Batang hanya untuk unta leher saja, unta. sebelah- Karena unta kan mungkin leher atasnya keras toh, jadi harus di bawah aja. Kalau Oh. beb angsa, Pak. Angsa di telinganya aja, Pak. Kalau Oke, burung onta, lanjut. burung onta. Oke, yang keempat. Yang Oke, terima terakhir. kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Saya kasih Pak banyak. Muhammad. Ya, Pak Muhammad udah ada belum? Belum ya? Bu Nurfia dah. Oke, next ke Ibu Nurfia. Ya, silahkan Bu. Dan share dulu Pak Hadi. Ya, matikan. Oke. Screenshot. Bagus, bagus. Bapak Ibu. Ya, Belum ya? belum. Belum bulan. Sudah, Bu. Sudah, Sudah. sudah, Bu. Kasihan itu anaknya tuh, Bapil.
Iya, Bu, masih OTW. Indikator dari mulai. malam ini saya kebagian indikator 33, yakni tentang disajikan sebuah contoh kegiatan kurban dalam kehidupan masyarakat. Mahasiswa dapat menganalisis ketentuan dalam melaksanakan kurban menurut Al-Quran dan hadis dan atau pendapat ulama fikih. Soal pertama. Sutejo menyembelih seekor kambing menggunakan sebuah pisau tajam yang terbuat dari tulang binatang. Saat menyembelih, ia menghadapkan binatang ke arah kiblat dan merebahkan binatang ke sisi kanan tubuhnya. Ia memotong 3 saluran pada leher binatang, yakni tenggorokan, kerongkongan, dan 2 urat nadi. Darah binatang mengalir dengan deras sehingga binatang cepat mati. Hukum binatang sembelihan tersebut adalah, monggo Bapak Haram. Ibu. Haram. Oke, haram. Bu. C. Haram Bagaimana karena yang lain? Sabar, bisa sabar, dari sabar. tulang. Kalau dari tulang Oke. binatang itu kan maksudnya enggak pakai Ya, memang kalau untuk penyembelihan itu tidak boleh kita menggunakan kuku Tulang. atau tulang binatang. Ya. Ya, haram ya. Mudah sekali insya Haram. Allah soal saya. Oke. Ya, C. Haram karena pisau yang digunakan terbuat dari tulang binatang. Kalau Ini binatang pembahasannya. sapi yang disembelih secara halal tidak boleh juga. Maksudnya gimana, Pak? Bekas binatang sapi kan nanti meninggalkan tulang. Tapi sapinya disembelih secara syar'i. Tapi ini tidak boleh, yang tidak boleh digunakan itu ya termasuk tulang, gigi, dan kuku ya. Ya. Iya, betul. Digunakan sebagai alat penyembelihan maksudnya. Ya, betul. Selanjutnya, soal nomor 2. Cermatilah beberapa pernyataan. Pernyataan Bu. berikut. 1. Roni memutus leher binatang sembelihan sampai putus. 2. Maliki menyembelih binatang dengan pisau yang tumpul. Hilman menghadapkan binatang sembelihan ke arah kiblat. Adi berburu burung merpati dengan senapan angin bersama temannya. Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut, hal-hal yang dimakruhkan saat menyembelih terdapat pada nomor 1 dan 2. 1 Iya. dan 2. 1 dan 2. Selesai. Roni 1 memutus dan 2 ya leher Bapak binatang Ibu. sembelihan sampai Memutus putus. leher binatang sembelihan sampai putus itu Makruhkan, termasuk dari hal-hal yang Makruh. dimakruhkan. Dan menggunakan pisau tumpul juga. Ya, ini penjelasannya. Hal-hal yang dimakruhkan: menyembelih dengan alat tumpul, memukul atau menendang binatang waktu akan menyembelih hingga lehernya putus, dan mengulitinya sebelum binatang itu benar-benar mati. Selanjutnya, seorang ibu rumah tangga. Nomor 3, terakhir. Seorang ibu rumah tangga ingin berkurban seekor kambing untuk keluarganya. Ia membeli seekor kambing dari seorang pedagang hewan kurban di pasar. Kambing tersebut telah memenuhi syarat-syarat kurban, yaitu sehat, cukup umur, dan tidak cacat. Namun kambing tersebut berjenis kelamin betina. Menurut ketentuan dalam hadis, apakah kambing tersebut boleh dikurbankan? Boleh. Boleh. Iya, boleh. Karena apa? Boleh karena kambing tersebut telah memenuhi syarat-syarat kurban. Iya, betul. B. Boleh jika Hmm. kambing tersebut telah dibeli Enggak. dari pedagang hewan kurban yang terpercaya. C. Tidak boleh karena Bedanya kambing A dan betina. E, Bu. Tidak boleh Yang kalau tidak hasil Antara maling, Bu. bagaimana? Tidak ada syarat Tidak kambing boleh itu kalau hasil laki-laki atau maling. perempuan. Enggak ada. Gak ada syaratnya kambing A laki-laki dan dan E perempuan berarti ya sama Bapak Ibu. itu, Bu. Beda A dan E. Di E tidak ada kurbannya. Oh gitu ya. Oke, berarti yang Syarat mana apa Bapak itu? Ibu? Kesepakatan A. kita? Boleh. Boleh. Karena A. Koyo E sih. Coba
C. Ya, kok bisa? Benar nggak ini Bapak Ibu? Salah ya? Kayak mana, Bu? Coba Kok sumbernya, Bu. jawabannya ini. Tidak Wah. boleh Harus berjenis Karena kelamin kambing- jantan. jenis kelamin. Jenis kelamin itu termasuk tidak ya? Iya, ada sih yang pendapat yang mengatakan harus laki-laki. Ada yang mengatakan Kalau aki tidak nggak boleh ada. ya. Harus Sama. laki-laki, harus Bunting. jantan. Oh, laki-laki. Kalau Yang betina kalau tapi akikoh baru bunting itu harus- kayaknya ndak anak ya. Nggak boleh, iya. Dikhawatirkan seperti itu. Boleh Yang betina bunting bunting mungkin ya, cuma makanya nggak sing diperbolehkan. nyembelih sak. Kalau kurban ini boleh Masa ya. nggak boleh kan? Boleh. Banyak kan orang yang berkorban walaupun perempuan. Nggak ada yang sapi. gitu. Nggak Tapi ada masalah sebenarnya. Jangan ada-adaan, ini ilmiah. Ayo marah. Pak Zainul marah loh ini. Nomor coba berapa sumbernya, itu? Bu, sumbernya. Kalau nggak Bagaimana Bapak marah Ibu? itu Mari kita sumber. sepakati. Loh, Sumbernya. sumbernya Bu dibuka modulnya atau Ah. apanya. Cari modul dulu, Bu. Ini kasihan kambingnya ini masalah. Iya, makanya Oh, nggak iya, dianggap ini. korban. Ini jadinya. ilmiah itu. Jangan Nggak ada-ada. jadi kendaraan ke Jangan surga marah ini. ini. Baik, Bapak Ibu Masalah ibadah monggo ini. kita diskusikan Orang bersama. orang itu kalau nggak marah itu kayak keledai. Kalau marah terus kayak setan. Terus Kalau nggak ada alasan terus marah. Pilihannya kok ndak enak kabeh ngono tuh. Ya kok ada-adaan kayak gitu. coba Iya, kita ilmiah kembali ada. lagi ke soal. Iya, Pak. Bentar, Pak. Intinya kan betina dan Kambing jantan tersebut telah ini. memenuhi syarat. Cuma karena Ya. perempuan, karena betina. nggak Iya, apa-apa. menurut ketentuan Betina. hadis. Menurut ketentuan hadis. KDRK. Kambing Kekerasan boleh. dalam yang kurban. sedang Kurban membuka enggak. modul, Emang ada hadis yang melarang betina? Syarat-syarat kurban. Nggak pernah dengar ya? Nggak pernah dengar kayaknya. Nggak pernah dengar saya ada syarat-syarat harus Nggak pernah. Harus ya jantan toh. Nggak ada. Harus Oh, dia Kalau iya. syarat-syaratnya yang jantan maupun syarat-syarat- betina karo kurban kecuali akikoh ya. Iya, siapa tahu ada Iya. pendapat lain, Bu. Sama. Ada kalau pendapat akikah dari juga Imam masih ada Ahmad gitu. pendapat. Jadi kayak mana ini? Coba. Tahulah si Malakama. Seharusnya Berarti yang benar A ya. Iya, bismillah. Bentar Bu, tak googling. Ya googling dulu, Bu. Pak, syarat-syarat kurban hewan Harusnya kurban. boleh. Oke, Harusnya boleh. syarat kurban Selain Hmm, tidak iya. cacat, cukup umur. Tidak Iya. ada tidak kan ada, tidak Pak. ada Tidak ada harus keutamaan Tidak jantan ada atau bilang betina. memilih jenis kelamin. harus kelaminnya segini. Tidak ada, Pak. Iya, Ya, Iya. tidak cacat. Selama saya Berarti baca sih. Tapi mungkin Kayaknya kalau karena jenis keterbatasan kelamin ilmu mungkin itu- saya belum tahu. Ini pro gender ini. Siapa tahu dia pernah ikut di Bukan, Pak, Imen kan? bukan. Imen. Oke, syarat hewan kurban itu Tulisannya diperoleh secara Iya. halal, Soalnya sehat, gini, Bu, tidak sudah cacat. emansipasi kan ini. Nggak peduli laki-laki Nah. perempuan. Tidak, Nggak Pak. ada, Berarti yang benar ini adalah A, ya. Iya. Siap. Oke. Ini ada yang di-share itu, Ibu Khotimah. kurang besar ini. Boleh kan? Apa ada yang mau nge-share ini screen? Enggak. Monggo, monggo. Kalau Timah Saya lagi stop kirim berarti begitu dulu tuh. ini. Nggak usah, Oke. Bu. Saya ini Dulu aja. yang buka Pengaturannya modul aja. barangkali. Ini yang dari modul kayaknya. KB3. Yang di grup Apa? ini. Coba Bu. katanya apa ini ya? Hewan Apa? kurban Sul hanya Masail boleh gitu. dari kalangan coba. Dari kalangan hewan yang boleh. Tidak boleh Kalau korban perasaan nggak perasaan bisa kita. dikorbankan. Berarti ya. Bu Pentingnya Wulan korban di-share aja perasaan. modulnya. Tidak sedang hamil hewannya. Di modul Bu, ada di grup itu. Kalau yang betina, kalau yang lagi hamil boleh nggak disarankan. Boleh tapi Tidak boleh kalau makruh. hamil. Iya, nggak disarankan sih ya makruh. Tidak. Tapi ada hukumnya kalau disembelih terus Iya. janinnya meninggal dihukumi ikut hukum ibunya. Halal juga ikut halal. Tapi kalau Hukum hidup halal ya, harus Pak. disembelih ulang atau dihidupkan. Ini kan kelihatan. Belum. Belum. Kelihatan. Belum. Papan tulisnya dihapus Mas. dulu. Iya, dihapus Yang dulu. paling depan silakan. Tiket Pak Muhammad. Bulan paling depan itu. Paling Hapus belakang dulu. itu. Oh, paling belakang. Enggak. Ini menghadapnya kemana sih Silakan sertanya? Bu ini? Wulan. Gua aku.
Hewan kurban hanya boleh dari kalangan Bahimatul an'am, yaitu hewan yang yaitu hewan diternakan. yang Aduh, Unta, nggak sapi, kerbau, kelihatan dan domba, dikonsumsi kambing. Tampilannya dagingnya. dibuat biasa aja, normal lagi Tidak cacat, biar besar. pincang, buta. Aduh, Bu. Tidak Hamil, Pincang sedang apa hamil, tidak berarti sedang itu hamil tidak atau apa-apa. boleh kan berarti boleh betina. Boleh, Kan tidak boleh. sedang Hamil. hamil. Boleh. Terus Ya. perempuan. Boleh. betina, Nggak peduli betina. jenis kelaminnya, Bu, Bukan. sebenarnya. Ada Oke, juga siapa tahu. clear ya. Clear. Jantan betina boleh. Saya pentin biasanya saya pakai. Hmm. Berarti jawabannya apa tadi, Bu? Jawaban Ah, boleh. Boleh, boleh. Ah. Baik. Oke, Saya oke. bulan ya. Iya, sudah. Jangan sampai kita dibentak sama masyarakat nanti. Balas, Pak. Balas bentak, Pak. Jangan biarkan. tadi dapat Bu, di habis sana. fatwa dari Berarti tiga kan ya. sudah clear ya, kalau kurban itu berarti ya tidak masalah laki-laki ataupun perempuan, betina Ya. maupun jantan. Ya. Terus Ya, kalau soalnya sering akikoh juga itu pakai anu ya, yang jantan. betina yang mandul itu kan. Akikah pun enak itu. tafsir Akikah Iya, Pak. banyak pendapat Sama-sama. sebenarnya. Iya. Terasi Imam Nawawi. cuma yang diutamakan yang jantan. Ya, yang lebih Yang utama ya diutamakan jantan. yang jantan. Dagingnya lebih Baik enak, Bapak lebih Ibu, banyak. mungkin selanjutnya Bu Bulan. Ya, oke, makasih Bu Fia. Selanjutnya Bu Farida. Bu Farida udah jadi hantu jom. Hantu daun kelor ini kayaknya. Iki. Bu. Iki di rumah iki. Mesti lali carane. Bu Farida. Ya. Share di Ya. grup Bu, nanti saya bantu. Oh ya, boleh. Mau cek boleh. Di modul nggak ada masalah kikah. Hilang. Hilang, guys. Loh, Apa, Bu? Tunda besok malam. Bahasan. Atau ini ke siapa? Ya. Ke Pak Nah, ini Handoko? sudah. Ya udah ini, Alhamdulillah. udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bedah gizi ini saya ke bagian indikator 34 dan kemarin saya lihat ternyata soalnya intinya mudah. Jadi ini nanti juga mudah seperti Alhamdulillah. kisi-kisinya. Oke. Bu Wulan tampilannya diubah seperti biasa, gimana Bu? Iki aku. Tampilannya jadi kecil. Sudah. Iya, nggak kelihatan. Apa, Bu? Apa, Pak? Tampilan Nggak dengar, zoomnya tiba-tiba seperti nge-lag. biasa. Yang nggak model kelas. Nah, Soalnya pakai HP nggak Ini lebih kelihatan. besar ini. Iya. Oh iya, sudah Pak. Sudah on. Sudah, Pak. Oke, Yes. indikator 34 disajikan sebuah contoh kegiatan kurban dalam kehidupan masyarakat. Mahasiswa gak ketok dapat menganalisis hikmah berkurban menurut ketentuan Al-Quran atau hadis dan atau pendapat ulama fikih. Pertanyaannya nomor 1 sangat mudah sekali karena di indikatornya juga kisi-kisinya keterangannya mudah. 1. 1A, Bu. belum dibaca juga. Alhamdulillah. Tidak perlu membaca ya. Di bawah ini hikmah berkurban karena mudah sekali indikatornya. Sudah ya, Ayah? Iya, Bu. Ya, Cepet lanjut, nanti biar Bu. ini melanjutkan kegiatan malam hari. Yang kedua, silakan dibaca. Pak Ahmad melaksanakan Kurban di masjid Ahmad Furqon ini kayak. As-Safwan As-Safwan. bersama seluruh desa yang menyembelih. Ahmad bagikan Apa ya? Apa ya? Orang yang berhak menerima daging kurban kah?
Tidak yang sesuai dengan perilaku Pak Hujurat Ahmad. ayat 10. Dan perilaku Ah, Pak Ahmad. betul sekali. Perilakunya apa ini? Yeay. Ayat Menyembelih 10. Oke. kah? Nggak ada yang jawab betul. Ayatnya gimana, Alhamdulillah. Bu? Ya. Nah, ini paling mudah. Ayo anak-anak. Nih. Masya Allah. Jangan terlalu balap-balap, Bu, pelan-pelan. Nabi Bu, Ibrahim. Ibrahim. Nabi Adam. Ibrahim. Itu Nabi Adam. Bisa Berarti betul kisi-kisinya Semua sangat mudah benar. sekali dan saya sajikan pertanyaan juga mudah sekali. Terima Siap, kasih siap. Bapak Ibu. Lanjut Guru yang baik soal yang sekali. agak sebentar. Sudah Baik ya? sekali guru ini. Ya, Bu. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. suka ibu guru kayak gini. Iya, betul. Dua menit Menyenangkan, penuh senyum. Ya, langsung kita ke Pak Galih aja nih soalnya ini. Yes. Saya langsung Ya cocok. Satu Oke. kelas lagi, satu Sesuai indikatornya mudah ya saya kasih mudah. Monggo. Siap, Bu. Siap, Sebenarnya siap. bisa dipersulit. Mudah Oke. ditulisan, Bu. Baik. yang mudah Bapak yang dari Aceh, Pak. Dari Biren. Silahkan, Pak. Ada juga. Nanti, Pak, minggu depan. Jangan. Sekarang, Pak. Mau ditendang kayaknya. Bentar ya. Iya, Pak. 1 jam juga enggak apa-apa. Udah lambat nih ya laptop. Kenapa? Mm-mm. Gara-gara aplikasi video. Bagus, Pak. Bagus. Mana bagus. ini? Mana? Ayo, dicari, Pak. Saya kasih kesempatan sampai hitungan ke... Oh ya, sudah. Udah muncul? Kalau nggak bisa munculkan ditendang. Oke ya, udah dapat kan? Belum. Muter, Mas, muter. Masih hitam. Wah, Sinyalnya Masih belum tulisan Malam, Pak, Muhammad belum Kadafi ikut Zoom, hashtag screen sharing. berarti jaringan di sini. Dibaca dulu aja, Pak, indikatornya. Oh Mas, ya, langsung ya, soalnya Wes. Bapak kan ini giliran tampil malam ini kan. Nah, sudah. Oke. Hmm. Oh ya. Pak. Oke, baik. Terima kasih. Oh Assalamualaikum iya, betul. warahmatullahi Akhir wabarakatuh. tahun, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Oke, sip. warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Oke. Dalam kesempatan Siap, ini siap. saya mendapat tugas Waalaikumsalam. untuk indikator soal 35, yaitu contoh kegiatan akikah dalam kehidupan masyarakat. Nah, tujuannya adalah agar mahasiswa dapat menganalisis ketentuan dalam pelaksanaan akikah menurut Al-Quran atau hadis dan atau pendapat ulama. Jadi, untuk saya khususnya itu adalah membahas tentang ketentuan. Nanti ada satu lagi hikmahnya, itu akan dibahas oleh Ibu Cynthia mungkin di pertemuan yang akan mendatang. Itu khusus untuk materi tentang akikah. Oke, Pak. Ini tentang ketentuannya saja. Ya. Oke. Menganalisis. Itu yang diharapkan sama kita adalah menganalisis ketentuannya. Iya. Oke, langsung ke soalnya. Oke. Yang pertama, anak Air, Pak, air. merupakan sebuah karunia yang dinanti-nantikan dalam sebuah keluarga. Setiap umat muslim mewujudkan rasa syukur atas kelahiran seorang anak dengan melaksanakan akikah. Di bawah ini adalah contoh kegiatan akikah dalam kehidupan masyarakat. Manakah yang tidak termasuk? Soalnya salah, Pak. Untuk kegiatan akikah dalam kehidupan masyarakat. Ya, yang di bawah ini contohnya contoh kehidupan akikah dalam masyarakat. Tapi manakah yang tidak termasuk? Berarti yang bukan ya. Oh, yang tidak Seperti termasuk kecuali, syariatnya. Yang tidak termasuk syariat, Pak. Apa Yang yang Bukan tidak termasuk? syariat, yang tidak tidak termasuk termasuk contoh. kegiatan. Contoh kegiatan dalam Ya. kehidupan masyarakat ya. Tapi ada loh yang pakai Ini pesta. biasanya pakai pesta, Semuanya Pak. ada ini Pak kalau Kayaknya, dalam masyarakat. iya, kalau di sini biasanya pakai pesta, Pak. Ya, di Salah, mana-mana jawaban salah. begitu. Tapi kan yang mencirikan
iya akikah itu apa mungkin ya. Nanti kita Iya, lihat di maksudnya pembahasan. yang Berarti sesuai cari syariat Pertama, kan berarti ya. B jawabannya. penyembelihan ini. kambing Iya, Pak. atau domba itu kan harus akikah. Kalau enggak bukan akikah kan namanya. Kemudian pembagian daging Berarti kambing E. atau domba kepada keluarga atau tetangga kan iya itu daging akikah harus dibagi. Kemudian di Tapi akikah masak itu Pak dagingnya Pak, untuk akikah. Itu belum dimasak itu Pak. Dagingnya harus dimasak. Pas dimasak itu baru dia mulai. Udah dimasak apa belum ini? Kalau Belum itu. Ya, Setengah jangan matang sampai kayak. kayak Kurban boleh kurban. dagingnya Kayak aja. daging Kalau kurban. Kan akikah itunya harus sudah dimasak apa dimasak. belum kambingnya? Tanyakan. Mbak. Aku juru masaknya. Nanti kalau Bapak bisa dikasih masak mentah daging nggak nggak? boleh. Itu Nggak boleh, kurban Pak. namanya bukan akikah Pak. Kalau dikasih mentah nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh Pak. Oke, berarti ini Kurban. dianggap Boleh. Cuma sudah dimasak masak. kan matang. Ya. Oh, berarti udah dimasak. Oke. Oke, kemudian di akikah itu kan harus ada pemberian nama untuk anak kan? Iya. Nah, kemudian ada bacaan-bacaan doa dan zikir. Ya. Kemudian ada. urutan yang selanjutnya adalah perayaan dengan pesta. Ini Ada. kan Ya, tidak ada mesti ya. juga, Pak. Ada Pak. Ada Pak. Ada, Pak. Di tempat Ini Kalau mahasiswanya saya ada. perayaan dan pesta itu konotasinya agak negatif Tempat lah. saya dangdutan Pak sini. Kan Dangdutan. ada walimatul lagi kok. Begini aja kita balik, misalnya ada perayaan, tapi tidak ada penyembelihan kambing atau domba, tidak ada pemberian nama anak. Masih dianggap akikah enggak? Apa yang boleh hilang dari sini? Pembacaan doa saja kalau tidak nyembelih juga sama loh Pak. Iya, betul. Oke, kita Manakah lihat. yang tidak termasuk dalam syariat? Harusnya gitu sih, Yang Pak. E ya, kalau itu E. Oke, sekarang kita lihat begini ya, ke pembahasan. Ini yang saya dapat. Minum Pak, minum. Akikah adalah salah satu Minum ibadah baygon, yang Pak. dianjurkan dalam Islam. Ibadah ini dilakukan dengan menyembelih kunci. atau domba untuk anak yang baru lahir. Daging kambing atau domba tersebut kemudian dibagikan kepada keluarga dan tetangga. Pemberian nama kepada anak juga merupakan bagian dari akikah. Pembacaan doa dan zikir juga sering dilakukan dalam akikah. Namun perayaan dengan pesta tidak termasuk dalam contoh kegiatan akikah. Penjelasannya, karena pesta tidak termasuk dalam contoh kegiatan akikah karena akikah adalah ibadah yang bersifat ritual. Berarti tadi seharusnya soalnya itu termasuk yang bukan termasuk ibadah dalam akikah. Iya, maksud saya itu yang bukan apa ya? Oke. Iya, iya, betul. Betul, Pak. Tambahin, Pak, tambahin. Berarti apa ini? Manakah yang tidak termasuk Ibadah dalam Ritual akikah. ibadah di dalam akikah gitu. Bapak Ritual, Muhammad ya. Radafi harus Unsur-unsur dalam mempertahankan akikah. soalnya Pak. Jangan mudah diubah teman-teman. Ganti enggak? Ganti atau saya Oh, tendang dari grup ini? Oke, ya, manakah Pak. di bawah ini ya? Pertahankan. Itu soal apa Karena ini? diambil nanti. Ini teman-temannya Manakah di ada bawah? doa. Makanya Udah pintar banget mungkin jadi TV ya. Iya, orang mungkin ini. ya. Manakah di bawah ini yang tidak termasuk ritual ibadah dalam akikah? Cocok enggak sekarang? Ah Cocok. iya. Manakah yang- Cocok, Iya, cocok. iya, Cocok, boleh, Pak. boleh, Pak. Oh, Betul, betul. Pak. Boleh kalau ini. Sekarang Coba dari tadi kayak gini. Ini Salah edisi satu Bapak revisi ini. ini ngeyel sekali. Edisi revisi. Hampir Pak tendang Pak. Sama Lanjut, opsi B Pak. itu tadi ditukar juga itu harus dimasak juga itu. Oh iya, dikasih masak Pak. Oh iya, yang B tadi yang tapi B. kalau kurban boleh nggak dimasak ya? Kalau korban Kalau mentah Boleh, nggak Pak. apa-apa. Harus Kan masak, boleh. Pak. Sunahnya kayak Harus gitu nggak dimasak. masakan. Oh, kalau Harus akikah harus dimasak. masak. Oke, nomor 2. Number 2. Dalam melaksanakan akikah terdapat tata cara yang wajib seperti waktu pelaksanaannya, jumlah hewan kurban dan lainnya. Manakah berikut ini yang merupakan pernyataan yang salah? Oke, kita lihat pernyataan yang salah. A. Waktu pelaksanaan akikah adalah hari ke-7 setelah bayi lahir ke dunia. Namun pelaksanaan akikah juga dapat dilakukan pada hari ke-14 atau ke-21 setelah bayi lahir ke dunia. Bahkan hingga masa remaja anak tersebut. Salah. Itu betul apa Salah. enggak? Betul, 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 betul. betul. Jumlah hewan akikah pada bayi laki-laki dan perempuan berbeda. Jumlah hewan ini akikah sebenarnya ya. Kurban apa akikah ini? Full. Jumlah Iya, hewan Pak. akikah untuk Itu bayi kurban nggak, Pak? laki-laki. Kurban. Iya, Kita betul. syukur dulu biar jalan ya. Nah, ganti dulu. Akikah. Kurban. Ganti enggak? Atau Ganti atau mundur. Askikah itu?
Hewan akikah untuk bayi laki-laki adalah 2. Sedangkan untuk bayi perempuan adalah 1. Betul. Benar. Daging kurban akikah. Yang ketiga C-nya dalam Kayaknya C. dalam akikah memotong rambut bayi adalah sebuah keharusan. Hal ini melambangkan kesucian dan kesiapan untuk berdoa dan ritual keagamaan. Tidak harus. Bukan keharusan. Oke, kemudian D, daging kurban akikah Ini lagi. Kurban lagi. bagian. Kurban Sunnah itu. Bapaknya ingat Akikah itu kurban sunnah dia. terus. Sunnah muakkad dia. Nggak bisa jadi keharusan itu. Oke, daging akikah dibagi menjadi 3 bagian, sepertiga daging akikah. Kurban. Apa dengan Kita kurban salah sih nggak bersama? soal atau yang pesertaan itu? Pesertanya terlalu aktif. Untuk Pesertanya keluarga terlalu dan kritis. sepertiganya untuk sanak saudara atau teman. Sisanya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, betul. Salah, Pak. Kalau akikoh salah. Kalau Salah. kurban Ya. benar. Ya, Kemudian tidak ada umumnya kekeluargaan. hewan saat pelaksanaan akikah adalah kambing atau domba. Anda perlu perhatikan kondisi hewan Oh iya, Kurbannya. Bulan meninggalkan. akikah Hewan yang itu bisa sehat dikurbankan dan lagi. bebas dari cacat. Selain Plus itu, saja, Pak. hewan yang bisa diakikahkan Dengan plus saja, Pak. Pak, kurban Nggak terus. bisa mikir lagi ini loh. jika kambing adalah minimal berusia 6 bulan. Betul, Bang? Bukannya minimal 1 tahun? Kalau kambing Akikah. 1 tahun. Jadi yang mana juga yang salah? Salah Ya. semua. Banyak Iya, salah semua itu. Mungkin salah. Semua. Ganti Pak Bu, Bagus soalnya. Masih membingungkan ini. Jawabannya nggak ada yang benar. Ada F enggak Pak? Nggak A, ada. B, C, D salah gitu. C, D, E saya yang masih salah, dipertanyakan ini. Mana yang lebih salah ini? Ya D, Pak. Yang bikin laki. yang bikin nanti agak ini. D salah. Yang C itu salah karena Kalau haru. D benar saat Iya, kurban. C Iya, itu salah. karena harus. Karena nggak Iya. D ini haru. untuk kurban. Yang paling salah. Yang D. Bentar dulu, yang B itu apakah sebuah keharusan ya? Yang B Yang C. itu loh. Ya, Tidak harus. harus Yang B Saja. lagi harus 2, perempuan 1. harus 2. Iya, Harus ya. iya. Bukankah dulu itu ada hadis istilahnya Rasulullah itu mengorbankan 2 kambing untuk 2 cucunya Hasan Husain. Iya, Pak. Itu gimana itu? Ya, disunahkan untuk anak laki-laki 2 ekor. Iya. Laki-laki 2. Sunnah kan, bukan Syariatnya harus kan? datang kemudian Sunnah. kan Bu ya. Tapi sudah jadi aturan umum. Itu menurut Bisa mazhab jadi. Maliki, Ibu Unen. Oh Iya. gitu. Sodakoh namanya. Sodakoh. Oke. Oke. Lah, Ya, hewan ya, Lihat ke siap. pembahasan. Akbar. Lihat ke pembahasan. Iya, betul. Nomor 2. Tujuannya untuk bersyukur. Hewan ini. untuk akikah berjenis kambing umurnya adalah minimal 12 bulan. 1 tahun, ya. Kalau domba Iya, ya 1 betul 6 bulan. Oke, kemudian umumnya hewan saat pelaksanaan akikah adalah kambing atau domba. Ya memang harus kambing dia. Nggak boleh Kalau harus ini sapi. tuh umur hewan yang bisa diakikahkan adalah minimal berusia 12 bulan. 12 bulan. Kalau domba, Kalau ayam, Pak, ayam. Gak boleh ayam Pak. Lalu jawaban yang Ujungnya benar iya. apa, Pak? ini tadi ya. Kalau hakikah ini dia nih. Kambing dan domba. Bahkan nggak ada yang kerbau kan? Terus ayam gimana, Gus? Nggak ada yang kerbau, nggak boleh patungan ya. Yang di bawah ada itu Pak, unta, Pak. Unta dan sapi. Keterangan yang Ini bawah. kambing Jawa ini maksudnya gimana? Iya, Harus bukan kambing Jawa. jenis Kemudian, kambing, Bu. Hewan akikah yang akan disembelih memiliki kriteria usia yang sudah Tetapkan dalam syariat. Islam. Hal tersebut telah tercantum dalam kitab Kifayatul Akhyar. Kifayatul. Ya. Kifayatul Yang Akhyar. berarti umur hewan akikah adalah jazaun, domba yang berumur 6 atau 1 tahun. Berarti kalau domba boleh 6 bulan. Boleh. 6 sampai 1 Kemudian kalau tahun. kambing, dia harus berumur 1 sampai minimal 2 1 tahun. tahun. Kemudian al-abil, unta yang berumur Ibil, Pak. 5 sampai 6 tahun. Kemudian Al-ibil. Berarti Sapi, unta Bu. boleh Pak untuk ikut. Tapi boleh tak? Tapi Tapi ini kayaknya kan sudah Ini dalam ini kan kitab Kiyatul Akhyar. Oh, Kifayatul.
Iya, Nanti iya, kita iya. cari dia. Iya. Nanti Berarti kita unta cari boleh ya Kiko ya? Jadi jawabannya apa, Pak? Nggak Jadi ada kayaknya kalau menurut saya ya ini yang salahnya tadi kan yang E, nomor E. yang E. Oh, yang E Lebih ya, Pak. ke E yang Terus salah. yang C sama D gimana? Yang D C kalau sama diganti D. kurban benar. Berarti potong rambut keharusan. Iya, 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 iya. Ya dicukur Iya, iya. biasanya atau dipotong rambut kan minimal Tapi dipotong. banyak yang Bukan nggak keharusan, yang nggak Pak. cukur juga. Cuma Banyak Nggak bayi harus, laki-laki, Pak. banyak bayi yang keluar tanpa rambut juga. Iya, seperti bayiku Ini itu. sudah Yang 7 hari dicukur ya, Makanya. berapa hari? Iya. Sudah Upin Ipin tumbuh juga sama. lagi lah. Upin Ipin juga gitu, Pak, nggak ada rambutnya. Kayaknya D deh. Ini kenapa? D itu benar kalau diganti kurban. Kalau nggak diganti, Ini atau salah. mungkin tetap memang D itu kurban, Pak. Daging kurban. Jadi Nggak usah kan yang diganti dibahas aja. akikah, Bu. jadi bukan pilihan gitu loh, Bu. Memang sengaja kayak gitu. Dari awal jadi kurban semua itu, Bu, tulisannya tadi. Jadi Saya pastikan dulu. daging akikah itu gimana? Jadi Pak Amar jawabannya mana? Nggak boleh disimpan. Tidak Nggak boleh dibagi disimpan. 3, Pak. Ya langsung dibagikan. Kalau C ini dalam akikah sunnah memotong rambut bayi boleh lah. Iya. Harusnya. Kalau D ini loh. Kesunahan, diganti kesunahan. Makanya Pak. sunnah Iya. memotong rambut bayi. Hal ini melambangkan kesucian atau apa? Iya. Iya. Oke, Disunahkan untuk memotong rambut bayi. Iya, kalau disunahkan Dalam langsung akikah sholat, ya. disunahkan Ya. Dengar Iya, kata-kata harus. bulan. Suatu keharusan. untuk bayi. titik. Iya. Oke, ganti ke yang D. Itu bagaimana itu Bapak yang tidak D? bertanya Bisa itu. sama saya sih. Bisa kalau D kayaknya bisa dia. Nggak bisa. Iya, D itu yang paling rancu deh Bisa itu. dia Kalau dia D agak sama perasaan dengan boleh korban. sebenarnya kalau D. Boleh Bapak, dia, cuma yang harus dibahas dimasak itu aja dia akikah, bedanya. bukan Iya, kurban, daging Bapak. Sama, Bu, sama Beda. dia. Beda, Pak. Cuma kalau di akikah kan harus dia dimasak itu Dimasak. aja bedanya. Iya, Tapi D juga itu dibagi sepertiga gitu. Iya, sama ya, sama. Bagian Bagian Oh, beda. iya. Kalau akikoh, anak yang Makannya di kok. akikoh tidak boleh Makannya. makan dagingnya. ya kalau nazar enggak boleh. Kalau nazar yang tidak boleh. Kalau Coba Pak Sadam diulang. Setahu saya akikoh itu yang anak di akikoh tidak boleh makan dagingnya. Anaknya. Iya, dia Kalau masih yang kecil. orang tuanya Dia enggak. masih kecil, Pak. gigi. Dia masih bayi, tidak mungkin Sudah makan besar daging baru boleh, bayi itu, Pak. Masih umur 7 hari loh. Sebentar Eh, Bapak blender Ibu, kan kalau bisa misalnya Itu kan Di Aceh Di kan? Bapak besar Ibu, juga nggak kalau apa-apa. misalnya dia diakikoinya ketika sudah SD atau SMP baru Bisa deh. diakikoi gitu, Belum. tidak boleh Belum. makan. Tidak boleh. Tahu saya. anak Di- bayi di bisa Aceh sampai kan? kacang enak ya. Kalau akikah itu boleh makan, hanya dagingnya berapa persen dari jumlah dagingnya itu. Kalau Sama nazar kayak yang tidak boleh. korban. Ya kalau nazar yang tidak boleh. Iya, di Aceh juga begini. Boleh dimakan sekeluarga, cuma hadiah itu. Tapi kalau sisanya nggak boleh ditinggalkan, harus dibagi ke orang. Nggak boleh apa? Misalnya hari itu juga dimakan Semua harus dibagikan. Wah, podo sama. sama kan, bukan? Oke, sami. Papua Oke, bagaimana ya? kita lanjut aja ya. Lanjut kemana, Pak? Tadi Lanjut. jawabannya apa ini tadi D apa E Pak? Saya Soalnya dua sih pokoknya. Apa jawabannya Pak Amar? kalau saya karena kan yang kambing, muskil ya. kambing Ya, seharusnya kan 1 tahun dia, nggak boleh 6 bulan. Kecil. Oh gitu ya sudah E. Ya. Ya. Soalnya ada yang salah, Pak. Ada jumlah hewan kurban, harusnya diganti jumlah hewan Ya, akikah. Iya, kayak soalnya tentang Ya, agak kurban ini. mirip-mirip karena pembahasan perubahan itu kan mungkin ada saya yang salah betul. Saya nggak ambil ini. fokus ke Oke, lanjut. kemudian akikah bayi bagi bayi yang baru lahir adalah suatu ibadah yang didasarkan atas sabda Nabi Muhammad SAW. Akikah juga utamanya dilaksanakan pada hari ke-7, ke-14, atau ke-21 dari kelahiran. Hal ini tertuang dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya sebagai berikut. Setiap anak yang baru lahir mempunyai tanggungan dengan memenuhi akikahnya, yaitu disembelihkan atasnya binatang pada hari ke-7. Dicukur B nih, Pak. rambutnya. Nah, berarti juga Nabi yang bilang ini, berarti sunnah tadi ya. Ya. B, Ya, Pak Dan jawabannya, Pak. diberikan nama padanya. Jadi riwayat ini banyak ya, dari Nasai Ya. dan Tirmizi.
Ibnu Hajar itu Pak kayaknya. Soal, Bukan Hajar. jika orang tua belum mampu melakukan akikah untuk sang anak, akikah boleh dilaksanakan pada hari sesudahnya sebelum anak dewasa. Yang lebih utama adalah hari yang tadi ya, 7, 14, dan 21 setelah kelahiran anak. Oleh sebab itu, jika bayi meninggal dunia, ini yang bentuk kontranya, jika bayi meninggal dunia sebelum hari ke-7, maka yang dilakukan oleh orang tua bayi tersebut adalah Pak. Tidak dilaksanakan akikah, tetap dilaksanakan akikah. Akikah wajib dilaksanakan karena bayi sudah lahir. Jadi baik miskin dan kaya orang tua wajib melaksanakan akikah atas anaknya. Tidak wajib. Tidak wajib. Semua jawabannya ada di Fathul Qorib itu ada itu. Oke, apa kira-kira? Fathul Qorib itu ada B jawabannya itu. B. Ya. Tetap dilaksanakan akikah ya. Tidak wajib kan? Ya, ada di Akikahnya gugur. Enggak, tetap kita nanti, Pak. Bahasanya mungkin juga tetap Pendapat disunahkan Imam Malik akikoh. kan akikahnya gugur kan? Enggak, tetap dia di Fathul Qorib. Sebelum hari ke-7 kan? Ini kan berarti ada kaitannya dengan hadis itu loh yang ada di stimulus. Iya. Kan anak yang meninggal di katakanlah bayi itu kan nanti kan memberi syafaat gitu bagi orang tuanya. Nah, syafaat itu tergadaikan. Nah, cara untuk menebusnya itulah dengan akikah. Kalau belum diakikahi gak iso apa namanya? Menolong nyafaati orang tua gitu loh. Bayi yang itu Ya berarti B. B tetap dilaksanakan sesuai dengan rezekinya. Coba Pak Hadafi jawabannya. Kalau menurut saya ada yang ini dia. B. Saya itu tahu. Iya. Menurut pendapat. Sumber dari mana ini? Akikah mulai pada hari ke-7 sejak kelahiran. Jadi sunnah atau namanya ya. Tambah emosi ini. Ini coba kembali ke hadisnya tadi. Ini loh. Ya, buka modulnya, baru terjadi akikah itu anak sudah berumur 7 hari. Itu ilat tuh. Ya, balik sana. Oke. Ini hadisnya. Setiap anak yang baru lahir enggak dihitung berapa hari kan? Iya betul. Bukan setiap anak yang baru lahir. Jangan ini. Ayo buka modulnya cari di situ di modul. Dulu Bu. Saya nggak percaya sama modul. Harus percaya Bapak. Orang tamat aja sesat kok. Ayo Bapak Ibu. Mana ini modul akikah ini kayaknya enggak punya deh saya. KB berapa? Tak cariin. KB3 kan? Itu KB3. Mestinya ya tetap akikah. KB4 Bu akikah. KB4 kurban. Kebalik ya. Yang disunahkan mulai ke-7. Akikah iya, disunahkan itu yang dikirim Ibu Khotimah. Iya, sunnah berarti tidak wajib. Berarti tidak. Bapak ini kayaknya opsinya bermasalah, Pak. Begini, kan kalau anak bayinya meninggal kan digantinya takziah bukan lagi akikah. Ayo. Takziahnya kapan? Ya takziahnya setelah akikahnya enggak apa-apa. 2 kali bangun setelah takziah. Itu bukannya kita tasyakuran gitu ya, bersyukur. Udah mati kok mau diakikah gimana? Iya, nggak masuk logik. Ya kita bersyukur diberikan anak. Kan masih tanggungan. Mamanya sedih sekali tuh, sudah 9 bulan melahirkan. Masih kayak barang itu masih digadai itu loh Bu. Masih tergadaikan. Masih tergadaikan. Dipegadai. Iya, perasaan ada hadis yang lain yang mengatakan bentar ya Pak Hadafi ya. Bagus dulu. Diadakan akikah itu apa dulu? Itu jawabannya. Setiap anak yang baru lahir mempunyai tanggungan dengan memenuhi akikahnya. Jadi anak itu tergadai. Cara nebusnya dengan akikah itu. Orang tua mengakikahkan. Yang disebut dengan bayar hutang begitu juga si anak ditebus dengan akikah. Atta dan Imam Ahmad berpendapat bahwa maksud tergadai ia terhalang bersyafaat. Akikah kan tandanya syukur, tujuannya syukur. Kok meninggal kok syukur dia?
Bukan masalah syukurnya, Pak. Tergadainya anak itu Oh, loh. ini Bu. Bapak Ibu, yang dimaksud dengan tergadai ialah sebagaimana jaminan yang harus ditebus dengan membayar utang. Begitu juga si anak ditebus dengan akikah. Atau dan Imam Ahmad berpendapat bahwa maksud tergadai adalah terhalang untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya jika ia meninggal di waktu kecil namun belum diakikahi. Berarti Nah, wajib harus bukan wajib artinya harus Wajib sih. bukan diakikahi wajib. tetap. Sebaiknya Kalau bisa dilaksanakan. diakikahi. Kalau orang Tetap tuanya mampu ya, diakikahi. catatan. Oh Ya. gitu. Heeh. Sebaiknya Kalau berdasarkan modulnya diakikahi gitu. agar dapat memberikan syafaat. Gitu ya, Bu ya? Oke, kalau Betul, berdasarkan betul. modul. Iya itu That's betul. the Iya, point. betul. Sesuai dengan takaran rezekinya Nah, orang ini tua. baru jelas. Gimana pembuat soal? Buat soal bingung. Terkecoh Soalnya sama lebih bingung. Audiensnya lebih bingung lagi nggak membuat soal. Soal dari awal kok revisi kabeh sak jawabannya. Kabeh Iki revisi. guru profesional apa guru apa? Astagfirullahaladzim. Maafkan Oh, berarti mahasiswanya, Pak. begini ya kesimpulannya. Kalau sudah lahir itu sudah ada melekat apa namanya ya? Akikah itu Tanggungan. ya. Ada Iya. Tetap tanggungannya. dilaksanakan 7 hari. akikah Ini dianggapnya salah ya. Ini jawabannya. agar tidak Salah. tergadai. Ganti kunci jawaban. Ganti pembuat soal. Apep belakangan Apep. Saya masih rancu di nomor 2. Pep belakangan Pep. Jadi Oke, remedi kan Ibu besok lagi. kayaknya sudah oke nih ya. Ini salah Remedi. ya. Tidak. Oke, lanjut soal berikutnya. Udah habis. Ntar Oh, habis ya. Selesai segala kontroversi ini. Apa itu, Pak? Gimana? C dan Saya menyerah. Jangan ngeyel, Pak. Jangan ngeyel. C dan D. Paling bawah seharusnya itu. Siapa mau Anda ini? C dan D salah. Lagi Iki mulutnya pusing. Maksudnya Orang baru baca C dan D. kuncinya yang ganti. Jika Allah. bayi Itu kalau yang buat sistem Pak Amar bisa nggak lulus kita. Yang Itu D, C dan opsi D, yang Pak. D. Nambah emosi. Kita berdoa Pak Aman nggak jadi panitia ya. Halo, membuat D, soal. C dan D salah. Nah, C Bapak dan Ibu D salah semua, ini. D ini opsinya itu. mohon Opsinya maaf D. atas segala kekurangan. jawabannya apa? Wajib Dengan dilaksanakan. soal-soalnya Pak Amar kita bisa buka modul Bapak Ibu, itu manfaatnya, Iya benar. hikmahnya. Iya, Terima kasih betul. Pak Muhammad. Pro Ganti kontra ya. opsinya itu. Kita stopkan dulu ini. A dan C salah atau B dan C salah itu bukan C dan D. Ya Pak. Ganti opsi Pak. Sebentar. Masa, Desa. masa C dan Pesertanya D terlalu salah? kritis. Opsinya di D. Akhirnya bingung. Kasihan nanti ya Pak. ini Nanti aja. terjadi apa itu? Istizal. Khilafiyah. Khilafiyah. Ini Malam yang ini. dia kan udah salah, Pak. Ganti cepat, Pak. Langsung stop share. Pak Langsung sabar stop ya. share. Sabar, sabar. Sabar Pak. Jangan keringat Pak. Nggak apa-apa. Jangan lanjut. gitu Saya Jadi nanti apa Pak Amar jawabannya Pak ngambek. Amar? Yang penting Menurut Pak Amar bahagia. apa jawabannya? Menurut Pak Amar tidak mesti kan gugur kewajibannya. Ya, menurut saya itu Kayaknya. gugur. Tapi kalau mau yang melakukannya kan silahkan. Kan sudah lahir. Sesuai Silahkan. kemampuan. Oke. Nah, itulah. Saya juga Nggak sama wajib, kayak nggak Pak Aman. mesti. Mungkin batasan kesunahan itu ini dengan waktu ini apa sudah atau belumnya Sesuai ditiupkan ruh ke dalam kemampuan. janin. Pokoknya sudah Dalam lahir artian dia penasihatnya. ketika Baru lahir, ya Pokoknya pokoknya sudah sudah lahir. dunia kali. ya Iya. maksudnya kan ada katakanlah keguguran gitu. Kalau memang di situ Ya. sudah ada indikasi sudah Kalau ada 6 ruhnya, bulan. pernah ada ruhnya, itu tetap Saya berlaku melihat begini, kesunahannya. hitungan hari itu, hitungan bayi itu sudah berumur 7 hari. Itu 2 saya hari, melihat. 14, Iya, tapi 21. biasanya sudah lahir itu Patokannya- tetap diakikahi. Patokannya apa? Ya. Sunnah Usia. pelaksanakan akikah memang hari Sunnah. ke-7 karena di sana sehatnya si ibunya. Tapi kalau berdasarkan modul itu tadi Oh, tuh, betul. jadi tetap Wajib. Betul, dilaksanakan Pak Hasan. akikah. Mungkin biar sembuh mamaknya dulu ya. Iya sih. Dipastikan dulu. Para Betul. fuqaha Biar mamanya sedang ikut makan juga. Tambahan Bapak Ibu. Oke. Dari modul itu hukumnya ada 3.
Mazhab Iya. Hanafi hukumnya mubah. Mubah, betul. Kemudian mayoritas ulama Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad hukumnya sunnah. Tapi ada ulama yang mewajibkan. Namanya kalau Imam wajib. Lais dan Hasan Al-Basri. Wajib dilakukan. Dasarnya hadis yang tertahan tadi. Anak-anak itu tergadai dengan akikohnya dan seterusnya tadi. Betul. Ya. Silakan. Oke, makasih Pak. Untuk Syafi'i ya. Yo, Syafi'i sunnah muakkad kan? Sunnah kan? Sunnah. Sunnah aja ya. Betul. Sunnah aja. Iya. Sunnah aja. Oke, Bukan kalau sunnah Muhammad muakkad. Hadafi sunnah banget. Kalau saya sunnah muakkad. Kalau dibilang sunnah, itu sunnah muakkad artinya ada tasdidnya. Kalau sunnah, sunnah aja. Tapi kalau Berdasarkan apa Pak? Dalil Pak, dalil. Next. Ini menimbulkan. itu sama dengan tarawih misalnya kan, usalli sunat. Jangan sama Pak. Tasdidnya, Beda. Real, Pak. Beda Ada, Pak. kasus Mana itu? Pak. Ini bahasa Nggak boleh Antajwid itu disamakan. kan bersingkatan tuh makna tasdid. Jadi sunnah muakkad kan menurut saya. Oke, lanjut, siapa lagi? Subtitlenya ada di sini. Jadi fixnya apa ini? Udah selesai kah? Oke Pak Ahmad, makasih ya. Pak Muhammad tapi belum masuk. Nih, ya, Pak Muhammad tadi saya sudah telepon katanya Ganti dengan minta Cynthia. maaf belum bisa bergabung. Cynthia tukaran bisa biar hemat waktu. Iya, Belum siap ya, saya mau- Mungkin soalnya belum siap Kalau lagi. Pak Rustam, Belum siap, Pak. Oh, belum siap. Oke. Pak Rustam. Soalnya Pak Rustam Iya, ada di Ibu. saya ini. Kalau Pak Rustam mau saya sharekan. Tapi Ayo Pak Rustam. kayaknya Pak Rustam Mau malam ini Pak Rustam? Pak Rustam di mana itu posisinya? Mana Pak Rustam? Ya, Oke? biar malam ini saja. Ya, Oke. Ibu. Pak Rustam Oke, ditanya siap, sama Kakak. Pak Sam lah. Siap. Siap. Mumpung Pak Rustam aktif. Kak Prodi kenal kali sama Pak Rustam. Kayaknya nanti kalau wisuda kan terus kan ngomong ya. Sambutan dulu Pak Rustam. Ya, Wah, Ya, kakak stop. Prodi. ayo sambutan dulu. Wah, kakak Prodi. Sambutan dulu. Apa? Wakil kepala Prodi. Ini bocoran Dalam, sendiri. Pak. Orang dalam. Bentar. Mohon maaf ini Hampir salah. agak remang-remang ini. Tidak Di bawah apa-apa pohon nih. lagi, Pak. Tidak apa-apa. Apa-apa Pak. Gaskan Pak. Untuk jenengan bebas. Atau kafe remang-remang kan? Hormat. Diberi. Pak Rustam nilai berapa videonya? Videonya Ada yang dapat 90 tak? 85. Wih, mantap. Tadi Pak Biasa. Hasan 97, Ibu. Haram. Masya Allah, oh iya betul. Bagi link cepat. Ayo kita cari YouTube-nya Pak Hasan. Sudah saya lihat kayaknya punya Pak Hasan. Link Siapa Pak. yang belum saya lihat ya? Pak Still. Sadamus ketemu. Bulan muda. Banyak sekali waktu Anda sampai lihat-lihat video. Dia muncul di beranda, Bu. Hunainah Waktunya Fadila. Hunainah, Pak Sadam sama Ibu Novia itu muncul di beranda saya. Ayo Pak Rustam itu udah capek nunggu itu. Iya. Dan juga Bu Indah lewat di tetangga saya juga Bu Indah. Kelihatan Indra mau udah kemana? Bapak Ibu. Belum, Bu. Masih hitam, Bu. Belum masih proses. Oh Masih ya, gelap. ya masih loading. Masa depan gelap. Bentar. Kakak nunggu loadingnya, makan dulu kakak, nggak apa-apa. Sudah. Ayo. Ayo kakak. Wah, ini Ayo sudah lama kok. sekali ya. Ada mukadimahnya lagi. Ada. Ustaz. Ada. Sebelum Santai, Pak, khotbah santai. Jumat toh. Ya, kita mulai ya. Siap. Kelihatan. Belum kelihatan ini, Bu. Barangkali full Buka. stream. Diperbesar Bu. Oh ya, sudah. Tapi maksudnya sudah, Sudah, Ibu. sudah. Sudah. Cuman diperbesar aja. Yes. Oke. Bentar. Ini kenapa ini pada
melawan saya malam ini. Bentar. Bentar. Kan yang ini kan? Ini. Oke. Udah. Belum. Oke, ayo. Sudah. Belum. Ya. Sudah. Udah, Kakak. Ya. Oke, Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini saya pada indikator yang ke-40 disajikan sebuah contoh kegiatan zakat dalam ekonomi modern pada kehidupan masyarakat. Mahasiswa dapat menganalisis prospek zakat dalam meningkatkan ekonomi umat menurut ketentuan Al-Quran atau hadis atau pendapat ulama fikih atau hukum positif. Jadi itu indikator nomor 40. Yang zakat ya. Coba Ibu lanjut soalnya. Siap. Bulan. Kenapa monet nih? Ya, sudah. Halo? Sudah, Pak. Belum, Mbak. Belum. Oh, sudah, Belum, sudah, Ibu. sudah. Bu. Sudah, Pak. Ya, soal nomor 1 pada tahun 2023 sebuah lembaga zakat di Kupang ini kota kabupaten NTT ini, kota provinsi NTT ini. Jawaban benar salah. Sebuah lembaga zakat di Kupang, Nusa Tenggara Timur menyalurkan dana zakat kepada para pedagang kecil untuk modal usaha. Salah satu pedagang yang menerima dana zakat tersebut adalah Pak Ahmad yang sebelumnya hanya berjualan di pasar tradisional. Dengan bantuan dana zakat, Pak Ahmad dapat membuka kios di pinggir jalan. Berdasarkan contoh tersebut, prospek zakat dalam meningkatkan ekonomi umat adalah Yang D kayaknya. A. Zakat dapat menjadi instrumen untuk A. B. Zakat menjadi sumber. C. Zakat menjadi instrumen untuk mengurangi ketimpangan. D. Semua jawaban benar. E. Semua jawaban salah. D. D. Semua Kecuali E. Kecuali E itu. Jadi dia kecuali E. Ya. A, B, C itu benar semua itu. Jadi jawabannya D. Semua jawaban benar. Loh, salah Pak. Kalau D. Lanjut. Berarti E juga ikut benar. Coba ulang soalnya. Ya, jadi dia Oh iya, betul. penjelasannya itu A, B, C, D benar. Harusnya. E-nya enggak Ya, usah dah, A, di B, C delete aja. benar. Kecuali yang E. Kalau semua jawaban benar, yang E juga ikut benar. Ayo direvisi Bu Wulan. Ganti Edit enggak? Bu, edit. Berarti A, B, C, D benar. Kok lucu? jadi jawabannya ya. Tetap D, tapi redaksinya diganti, Pak. A, B, C, D benar ya? Oh, redaksinya Ya. diganti Ibu ya. ABC Ya, benar. Oh iya. A, B, C, D benar ya. ABC. Ya, ABC. Sudah. benar. Sudah. Oke. Ya, jadi Tangan kanannya Pak Rustam. jawabannya itu A, B, C benar ya. Iya, Pak. Nomor 2. Lanjut. Bentar, Pak. Bentar. Yang E juga keliru semua jawaban Pak. salah. Oh iya. Iya, betul. Ya. Kalau itu sih nggak apa-apa. Mau nambah masalah ini. Ya. Menurut dapat apa yang zakat dapat meningkat. Kelihatan Pak Rustam? Kok Pak Rustam aja Ya, yang kelihatan ditanya, Ibu. Mbak? Kita semua baca. Soal nomor 2 menurut Oh iya, CD-nya CD-nya hilang. nggak pendapat kelihatan, ulama Mbak. di halaman berikutnya Ibu. Ya, sudah ini. CD-nya itu di halaman berikutnya karena Sebentar. Kertasnya dibalik. Menurut pendapat ulama fikih, zakat dapat meningkat dengan cara meningkatkan konsumsi masyarakat, meningkatkan tabungan masyarakat, meningkatkan investasi masyarakat. Pendapat ulama fikih yang paling tepat tentang prospek zakat dalam meningkatkan ekonomi umat. Jadi yang ditanyakan itu prospek zakat dalam meningkatkan ekonomi umat adalah A. Zakat dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan rentan. B. Zakat dapat menjadi sumber modal untuk pengembangan usaha. C. Coba Ibu lanjut. Sudah nih, Pak. C. Dapat
Zakat dapat menjadi instrumen untuk mengurangi ketimpangan ekonomi. D. Ini Zakat kelompok dapat 30. mendorong pertumbuhan ekonomi. Kayaknya C E. deh. Zakat dapat mensejahterakan masyarakat. Kalau nggak A, Gak ada aku D, semua jawaban benar. Pertumbuhan ekonomi. Instrumen untuk Kalau nggak A, meningkatkan C. instrumen untuk ekonomi umat. Dari prospek zakat dalam meningkatkan ekonomi umat, meningkatkan ekonomi umat. Ekonomi Yang zakat kan D. diutamakan yang miskin. D, itu kan udah bilang D. A. Zakat. Oke, D. D itu apa, Mbak? Bukan ekonomi. Yang paling umum. Ya. Oh, pertumbuhan ekonomi tadi D, tak pikir C. Ya, D. Kan nggak mungkin orang kaya kena itu. Mungkin saja. Jadi Hubungannya jawabannya meningkatkan itu ekonomi umat sama mendorong pertumbuhan ekonomi gimana korelasinya? Gimana, Mbak? Pendapat Vicky. zakat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, zakat menjadi Meningkatkan ekonomi bisa dapat mendorong tulang fikih yang pertumbuhan ekonomi. Oke. Pak Muhammad, Masya Allah, ya hadir. Modul. Dapatnya ke saya. Ya, jadi jawaban yang benarnya itu bagaimana Bapak Ibu? Itu sudah, Pak. Saya lebih condong Jadi ke A. sesuai dengan penjelasan itu jawabannya Jawabannya D itu kalau sesuai dengan Ya. penjelasan yang tadi ya. Karena pendapat ulama fikih yang paling tepat adalah prospek zakat dan seterusnya. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Kan Ini karena pendapat zakat ulama dapat meningkatkan konsumsi fikih masyarakat, tentang meningkatkan prospek ekonomi zakat tuh masyarakat. ada 3. Yang salah satunya itu tadi ya. Ya, meningkatkan hubungan masyarakat. Oh ini? Oh iya ya, betul. Mendorong Ketiga hal pertumbuhan. tersebut dapat mendorong pertumbuhan Ya. ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Hal ini Ya, karena Kakak. zakat dapat meningkatkan konsumsi, meningkatkan tabungan, meningkatkan investasi. Pertumbuhan Jadi ekonomi. D kakak. Siap, Ya. Kakak. Lanjut. Oke, coba ini sangat menjebak nih, sama-sama. Siapa yang Ya, terjebak? kalau zakat yang murni kan untuk konsumsi sebenarnya, tidak ada yang lain. Betul. Ini mungkin Konsumsi zakat dia, mal kalau- mungkin. Iya, kalau Nah, zakat tidak murni ya sebanyak konsumsi. itu untuk Termasuk mal sampai- juga konsumsi Maksud juga. Dia. walaupun zakat apapun. Pasti konsumsi dia. Kalau Ini konsumsi itu zakat cepat habis, Konsumsi Pak. berarti mendorong Ini zakat pertumbuhan produktif. ekonomi, ta? Itu Ini kan kan pengembangan. produktif, lebih ke arah produktif. Zakat produktif ini. Kan bisa untuk Kalau konsumsi tabungan ya. dibelikan beras habis. Meningkatkan investasi. Halo. Lanjut. Lanjut kakak. Lanjut. Soal nomor 3. Berdasarkan ketentuan Al-Quran dan hadis, zakat memiliki beberapa fungsi, yaitu mensucikan harta, membantu fakir miskin dan orang yang membutuhkan, 3 membangun masyarakat yang adil dan makmur. Fungsi zakat yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi adalah Mendorong pertumbuhan ekonomi. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi saja. Yang C. mensucikan C. Isinya dia apa? B. Fungsi zakat C terlalu untuk tinggi. mendorong pertumbuhan ekonomi. Pecah. Apa B atau D ini? Kan saya Wow. Kok D ya? Wow. Jadi Pak lihat Wow. soal jawabannya Pak, Pak pemilihan konsumsi beda. masyarakat. Meningkatkan konsumsi Meningkatkan masyarakat. konsumsi masyarakat. Pembahasannya kok beda. Yang tadi Ini. pembahasannya Soal mendorong. jawaban. Coba dicek pembahasannya. Bingung lagi, piye lagi? Fungsi zakat mendorong pertumbuhan konsumsi. Meningkatkan Tiga konsumsi. fungsi. Yang ada 3 fungsi yang mendorong pertumbuhan ekonomi Fungsi yang zakat mana? Berarti yang dapat B nih mendorong kayaknya. pertumbuhan Konsumsi, saya ekonomi. lapar. Coba pilihannya Mbak. Masyarakat yang adil dan Mbak makmur Wulan. boleh lah. Konsumsi hari ini ya sok lapar udah. Ini C nggak apa ya? Tumbuh ekonominya. Yang B. Saya B. B. Bantu lagi Saya C. Yang C. Coba lihat pembahasannya Membangun masyarakat yang adil dan mendorong makmur. pertumbuhan ekonomi dan Mendorong konsumsi.
Oh, konsumsi, meningkatkan konsumsi masyarakat dan meningkatkan investasi masyarakat. Meningkatkan Ini ya. konsumsi masyarakat dan meningkatkan investasi Investasi masyarakat. itu korelasinya gimana ini? Konsumsi masyarakat dan meningkatkan investasi. Ini zakat kontemporer Oh, ya. Enggak, ini zakat biasa. Masyarakat dikasih uang biar meningkatkan permintaan ekonominya barang dan bisa jasa. berjalan. Terus yang Jadi nomor yang 2 berarti betul tadi ini A juga bisa berarti. ya, meningkatkan konsumsi masyarakat. Berarti harus apa? Kayak gimana gitu ya teknisnya ya? Konsumsi ini apa, makanan kah atau apa sih? Dari zakat Biar pakai masyarakatnya Daya beli apa? ya bisa membeli barang biar ekonominya bisa berputar. Berarti sejenis BLT nih. Iya, ya. Ya sih. Berarti zakatnya uang. Benar. Bisa zakat beras terus dia menjual berasnya jadi uang, uangnya diputar lagi sehingga ekonomi bisa berputar. Sama halnya dengan membeli HP, menjual HP untuk beli pulsa ini. Atau Beda, Pak. atau makan jual ginjal. Boleh tuh kan. Beras sudah utuh dimakan malah dijual lagi. Dijual lagi, pakai beli beras lagi, Pak. Iya. Jual kambing untuk beli sate. Allahu Akbar. Bingung, wes. Pak Hadafi Udah ya. gimana Pak Hadafi ini? Pak Hadafi ini biasanya sumber Jawab, solusi. Pak Hadafi, balas dendam Pak Hadafi. Jawabannya sama-sama semua nih. Koreksi Pak Hadafi. Soalnya, Pak. Bingung saya. Nah, inilah jenis soal UP besok ini. Iya. Soal ini jangan disetor. Mirip-mirip jawabannya. Soal ini jangan disetor soal ini. Soal Ibu apa tadi itu Bu Farida aja yang disetor. Emang manfaatnya disetor apa? Allah. Oke, Indah Pak jalan-jalan Rustam. ya. Pak Rustam sudah. Oh, ya masih ada. Iya. Makasih Pak Rustam. Pak Muhammad udah keluar lagi. Oke, makasih banyak dulu. Iya. Semuanya. Terima kasih Pak Rustam. Kakak sudah boleh pulang. Oke. Foto. Oh iya Pak Jos. bentar. Foto Pak dulu. Benar-benar. Foto dulu. Ayo wajahnya semuanya. Tadi Ibu Wajah-wajah. Fatimah, Ibu Farida, Pak Makan, Jainul, Pak Furkan, Ibu Eksa, ayo. Mutia. Oh, Ibu Mutia juga, Ibu Pak Mutia. Irfan. Wajah asli, Tunjukkan wajah asli. wajah ganteng aja. Pak Saya Irfan lagi nggak pakai wajahnya apa-apa asli. ini. Pak Hasan wajahnya yang asli. Saya lagi nggak pakai apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Mukanya Gak aja, ada yang Pak. nafsu. Asal awet muda ya. Hasan pakai Siap-siap celana enggak nih. itu? Pakai lampu guys. Anak pakai pempes tuh. Pasang. Ayo Pak Hasan, Pak Muhammad, Bu Eksa. Oke, sudah ya. Pakai apa-apa, nggak ada Pak yang Hasan, nafsu, Pak Hasan. Lagi Eksa belum, Bu Eksa. lagi nggak pakai apa-apa Bu Ketua. Pak. Ada yang nafsu katanya Pak Sadam. Bu Ketua Sarungan, penasaran. Pak, itu sarungan. Hasan itu. Penasaran, Bu Ketua. Pakai anduk enggak? Udah pakainya aja. Pak, yang difoto kan atasnya, bukan bawahnya. Iya, Oh, ini makanya boleh atas Memperjelas jelas ini. nggak ada apa-apa ya. Dulu Bu Nen. Bu Ayo, Nen juga mulai penasaran, foto. Bu. Penasaran juga Bu Nen. 1, Ibu kali gaya 2, kerudung, Cok. 3. Sudah. Kasih. Oke. Pakai kerudung juga udah tutup atas tengah, Pak. Usahakan sedia mukena di samping, Pak, biar bisa langsung pakai. Nah, besok pakai mukena besok. Itu kayaknya pakai bukan mukena mukena, gitu, Bu. taplak kayaknya. Oke, ya, karena sudah selesai, mari sama-sama kita tutup kegiatan Oh iya, belajar kita Hasan ini pakai dengan mukena ya? membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu rekamannya Ibu. Jangan lupa Alhamdulillah. diisi presensinya. Jangan lupa Ya.